Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu kita dapat hadir. Hari ini insya Allah kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan Kampung Pancasila yang dilaksanakan di RW 1 Kelurahan Karah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak mungkin santai saja nih. Yang terhormat Pak RW 1 nih Pak. 1 Pak Lurah, Pak Seker, Bapak Ibu yang Bapak SMK ya, dan Bapak Ibu perangkat daerah serta Bapak Ibu sekalian yang di Kelurahan Karah RW 1. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi Kampung Pancasila. Baik, matur nuwun Bu Ira. Ya, matur nuwun Bu Ira, Bu Kepala Badan Kepegawaian. Untuk selanjutnya dari Pak Lurah yang ada sedikit sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ungkapan ini, alhamdulillah sakit rawuh di tengah-tengah kesibukannya Pak. Jadi ini kapan ini menghandle sebagai pengampu untuk wilayah kecamatan Jambangan Pak. Jadi kemarin roadshow mulai dari kelurahan Jambangan ini berlanjut sampai ada 4 kelurahan, Karah, Pagesangan sampai Kebonsari. Dan beliau ini yang menghandle. Saya hormati juga Pak RW, saya hormati juga teman-teman koordinator atau teman-teman pengampu. Dan ini kebetulan kelurahan atau kecamatan Jambangan ini pengampunya dari BKP SDM. Dan ini saya hormati juga teman-teman OPD sekaligus sebagai pemberi materi. Saya hormati juga Pak RT, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam acara ini. Kemarin kan saya sosialisasi ini program kerja Kampung Pancasila. Insya Allah terkait Kampung Pancasila ini sangat familiar nih, sangat familiar di telinga panjenengan semua, karena kita sering pertama kali juga kita sosialisasikan terkait apa sih Kampung Pancasila. Kampung Pancasila adalah yang disampaikan Bu Ira bahwa ini adalah penyempurnaan dari Kampung Madani. Sosialisasi aktif untuk upaya kampung bebas asap rokok serta melakukan upaya pencegahan terhadap kasus anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak, juga rumah tidak layak huni. Lingkungan, namun juga aman, sehat, juga berdampak positif bagi warganya. Program Kampung Pancasila ini tidak hanya tentang membangun infrastruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Rudi Badian, Rudi. Saya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, atau disingkat bisa BPBD. Nah, kalau dengan tahu teman-teman respon pakai baju-baju oranye, nah itu bagian dari kami. Salah satu program kami di Kota Surabaya adalah Comment Center 112. Pasti panjenengan semua sudah paham, sudah tahu, pasti juga sudah pernah menggunakannya. Nah, tersebut bisa dengan panjenengan bisa menggunakan tersebut dalam keadaan darurat apapun yang ada di Kota Surabaya. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu BKP SDM, yang terhormat Bapak Lurah beserta jajaran, yang terhormat Bapak RW beserta jajaran dan juga Bapak Dekel, dan juga para Bapak Ibu UPD serta warga hadirin yang berbahagia. Adalah masalah respon time. Mulai kita dari dapat laporan, tiba di lokasi sampai penanganan. Soalnya kebanyakan rata-rata opini dari masyarakat itu, kenapa kok damkar itu datangnya selalu terlambat? Betul nggih? Apa sih PMK itu damkar kok mesti terlambat? Kenapa? Kita bukan terlambat, Bu, cuma kita terhambat. Seperti itu, Bu. Kalau boleh dikatakan nggih. Karena dari informasi dari jenengan telepon ke 112, kita juga tidak bisa langsung meluncur, tidak bisa. Kita juga pasti ada prosedurnya. Untuk informasi dari jenengan masuk ke comment center, baru comment center nanti memberangkatkan kita dari kebakaran atau lokasi yang lebih dekat dengan pos-pos pemadam kebakaran seperti itu, Bu. Kalau pengen lebih amannya atau lebih cepatnya lagi, mungkin di wilayah jenengan atau lokasi jenengan yang lebih dekat dengan pos pemadam kebakaran bisa langsung ke lokasi. Itu lebih cepat lagi. Jadi mulai kita dari berangkat di kebakaran untuk respon time nasional itu 15 menit. Tapi dari Surabaya, pemerintah kota, kita hanya waktunya 6,5 menit, Pak. Waktu kita 6,5 menit, Pak. Itu dari Surabaya. Ini mungkin dari Bapak Lurah atau perangkat RT RW mungkin. Yang pertama kita kendala sebelum di perjalanan itu banyak mungkin ada kemacetan itu bagian kecil. Yang sering terjadi kita masuk pemukiman padat, ya. Kampung itu kebanyakan itu portal nomor 1, Pak. Nah, kalau memang harus di portal harus ada yang jaga, Pak. Kalau memang tidak ada yang jaga, nyuwun sewu, kita bongkar secara paksa atau untuk gembok kita bongkar. Karena kita sudah diizinkan, masalahnya emergency. Yang kedua lagi biasanya gapura, untuk kurang tinggi kan biasanya gitu, Pak. Dan yang ketiga ini polisi tidur terlalu banyak. Yang lebih fatal lagi adalah parkir, karena di mobil sepeda motor biasanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya yang terhormat Bu Ira, Pak Lurah, Pak Asep, Pak RW 1, Bapak Ibu di RT, Bapak Ibu RT di RW 1, Bapak Ibu KSH, kemudian Ibu PKK. Izinkan kami di sini dari Dinas Lingkungan Hidup membawakan atau memaparkan salah satu pilar dari Kampung Pancasila, yaitu pilar lingkungan. Program kerja dari pilar lingkungan adalah yang pertama adalah pemilihan sampah. Kemudian pentingnya pemilihan sampah dari sumbernya, artinya kita masing-masing individu, masing-masing person memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang kita produksi. Bagaimana kita dapat mengurangi sampah. Program kerja yang utama adalah 3R, reduce, reuse, kemudian recycle. Bagaimana kita mengurangi sampah, kemudian kita menggunakan kembali produk, kemudian yang terakhir adalah mengurangi sampah. Salah satu hal yang terpenting adalah menjadikan lingkungan kita itu bersih, enak, nyaman, juga bersih, kemudian terbebas dari semua penyakit, ya kalau kita. Perkenalkan, nama saya Minto dari Dinas Sumber Daya Air
dan Bina Warga atau yang dulu PU. Di sini mau menyampaikan terkait pengelolaan saluran di Surabaya. Untuk pertama kita harus tahu aliran air yang mengaliri di Surabaya itu banyak sekali Bapak Ibu. Itu sungai-sungai besar itu banyak yang berilir lewat Surabaya, mulai dari Kali Berantas, terus Kali Lamong, dan juga untuk ditambah lagi juga ada air hujan dan juga ada air rumah tangga. Dan dari banyaknya sumber air itu sebenarnya Surabaya itu sudah menyiapkan atau antisipasi terkait penanganannya, terkait genangan itu sudah ada. Yang satu itu ruang terbuka hijau. Di Surabaya ini ruang terbuka hijau sudah 22% dari 30%, berarti juga masih kurang. Dan juga ada saluran yang berilir di rumah pompa, tapi itu juga masih terkendala sampah Bapak Ibu yang menghalangi aliran air. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, harus ada kolaborasi antara Pemkot dan masyarakat. Dan dari poin untuk yang dilakukan Pemkot itu ada seperti normalisasi saluran, ada renovasi saluran, terus yang dilakukan masyarakat harus tidak membuang sampah di sungai, terus mengadakan kerja bakti. Jadi anak-anak yang di bawah umur yang nongkrong atau mungkin di tempat-tempat umum di luar di atas jam 10 sampai jam 4 pagi, maka apabila ada razia akan tertangkap nih, akan ditangkap, maksudnya dijaring dengan tim teman-teman dari Satpol PP yang mana nanti akan dibawa ke Mako. Setelah dibawa ke Mako, dari kami akan melakukan asesmen atau pendampingan. Nah, untuk mendukung jam malam ini, kami DP3 mempunyai program Rumah Aman ya. Jadi apabila anak-anak itu tadi terjaring Satpol PP, maka akan ditempatkan di rumah aman, tapi dengan syarat bahwa atas izin orang tuanya dulu. Jadi kalau misalkan orang tuanya, saya nggak setuju Mbak atau nggak setuju Bu dengan anak saya dibawa ke rumah aman, rumah perubahan, rumah perubahan, maka akan dikembalikan lagi ke orang tuanya. Tapi suatu saat apabila tertangkap kembali, maka secara otomatis akan dibawa ke rumah perubahan tersebut. Rumah perubahan itu di dalamnya akan ada sosialisasi ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ditempatkan gitu enggak, tapi kan ada sosialisasi atau pembinaan baik secara spiritual, terus terkait gimana ilmu atau diberikan materi terkait bahaya narkoba, bahaya terorisme dan lain sebagainya. Kita DP3 ini mempunyai 2 program ya Bapak Ibu untuk mendukung ini semua. Kita ada 2, yaitu terkait pencegahan dan penanganan. Pencegahan di sini yaitu biasanya kami dari DP3 melalui Puspaga Kota Surabaya itu melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis yang biasanya kita lakukan untuk kader-kader nih, biasanya PKBM, Satgas BPA gitu ya. Biasanya kita lakukan seperti bagaimana sih penanganan terhadap anak, terus bagaimana penjangkauan, pendampingan awal terhadap anak-anak yang mohon maaf ya bukan nakal tapi spesial ya, bukan nakal ya tapi spesial, mungkin agak sedikit gimana gitu ya. Jadi kita ada program terkait pencegahan. Izinkan saya untuk perkenalkan diri, nama saya Vicky Duanzaini, perwakilan dari Satpol PP Kota Surabaya. Izinkan untuk saya menyampaikan perihal tentang Kampung Pancasila, yaitu terdiri dari pilar kemasyarakatan, yaitu Siskampling. Siskampling ini apa Bapak Ibu? Siskampling ini sistem keamanan lingkungan yang manfaatnya Siskampling ini untuk meningkatkan rasa aman nyaman pada warga sekitar. Juga bisa mengurangi terjadinya tindakan kejahatan. Contohnya seperti apa? Tawuran, juga bisa balap liar nih. Mungkin ada di wilayah sekitarnya, atau juga bisa curanmor atau tindakan kejahatan yang bikin kegaduhan di wilayah Kara ini. Untuk tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk supaya warga sekitar lebih aman, nyaman, tentram di lingkungan masing-masing di sekitar wilayah Kara ini.
Dan gak hanya itu Bapak Ibu, Kampling ini juga bisa bergotong royong bareng-bareng supaya menciptakan lingkungan menjadi kondusif dan sejahtera. Mungkin Bu Kabar, Pak Lurah, bisa ditutup Pak Lurah. Sebelum nanti setelah ditutup nanti kita akan untuk foto bersama gitu Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu, Pak Lurah, dan Bapak-bapak serta ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Saya selaku Ketua RW 1 sangat bersyukur dan bangga karena kita ditunjuk yang pertama kedatangan para sesepuh kita yang ahlinya di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu terima kasih banget. Mudah-mudahan aja nanti di dalam permasalahan kita akan mencoba untuk menindaklanjuti. Harapan saya tidaklah bosan-bosan apabila warga saya nanti juga akan ke Damkar, ke DLH, bahkan ke Pak Lurah merepotkan. Dan akhir kata, terima kasih, mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semuanya. Tetap kompak, semangat. Kami mohon maaf apabila ada suatu hal yang kurang berkenan. Apa adanya, inilah RW 1 Kelurahan Surabaya. Terima kasih. Merdeka! Kampung Pancasila RW 1 Kelurahan Gara. Yes, yes.